Jadi nggak heran kalau anak-anak remaja kita merasa kewalahan, kebingungan, hingga mengalami gangguan psikologis untuk bisa menerima dan mencerna semua perubahan yang terjadi di hidup mereka. Untuk mendukung perkembangan ini, orang tua dan juga guru tentu tidak boleh meluputkan atau melupakan tentang kesehatan mental anak-anak remaja kita. Assalamualaikum, halo ya bunda dan seluruh sahabat Sakura. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, untuk yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Dan terima kasih juga atas dukungannya selama ini terhadap channel Sakura. Semoga lebih baik lagi ke depannya dan lebih bermanfaat lagi. Mungkin beberapa pekan lalu kita sempat melihat berita tentang seorang mahasiswa di salah satu universitas ternama di Indonesia mengakhiri hidupnya. Dan kasus ini cukup membuat kita melihat ke sekitar kita bahwa ada banyak sekali korban mental health dan juga mereka hingga depresi dan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Kira-kira kenapa ya? Dari sekian banyaknya kasus yang banyak merasakan depresi, bahkan rentan merasakan depresi adalah anak remaja. Kira-kira kenapa ya? American Academy of Pediatrics menjelaskan bahwa momen remaja ini adalah saat dimana anak akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat untuk 5 hal dalam hidupnya. Yang pertama moral, fisik, kognitif, sosial, dan juga emosional. Mereka harus bisa beradaptasi dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi di dirinya, seperti masuknya masa pubertas, perkembangan otak, munculnya keinginan mencari jati diri, identitas, dan juga kemandirian, emosional, hubungan dan juga interaksi dengan orang-orang di sekitarnya, dan bahkan untuk kebutuhan diakui oleh orang sekitarnya. Jadi nggak heran kalau anak-anak remaja kita merasa kewalahan, kebingungan, hingga mengalami gangguan psikologis untuk bisa menerima dan mencerna semua perubahan yang terjadi di hidup mereka. Untuk mendukung perkembangan ini, orang tua dan juga guru tentu tidak boleh meluputkan atau melupakan tentang kesehatan mental anak-anak remaja kita. Ini untuk rentan remaja 13 tahun sampai dengan 19 tahun. Beberapa data yang kami dapatkan tentang mental health yang dialami oleh remaja. Yang pertama, menurut WHO secara global, bunuh diri adalah penyebab kematian keempat di antara usia 15 hingga 29 tahun. Konsekuensi dari kegagalan mengatasi kondisi kesehatan mental remaja meluas hingga dewasa, merusak kesehatan fisik dan juga mentalnya, serta membatasi kesempatan untuk menjalani kehidupan yang memuaskan sebagai orang dewasa. Data yang kedua, menurut National Institute of Mental Health yang dilansir dari laman Brain Fact pada tahun 2017, pada periode ini mereka bisa merasa tertekan atau kehilangan minat dalam kegiatan sehari-hari dan mengalami gejala, seperti masalah dengan tidur atau konsentrasi. Sedangkan data yang dilansir dari laman Kemenkes Republik Indonesia, Riset Kesehatan Dasar Riskesdas 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Selain itu, ada data-data juga yang kami dapatkan terkait mental health remaja. Setelah kita melihat data-data sebelumnya, lalu sebenarnya apa penyebabnya? Kenapa remaja lebih rentan mengalami depresi? Yang pertama, mencemaskan pandangan orang lain tentang diri mereka. Pada saat remaja, anak-anak akan merasa bahwa pandangan orang lain kepada mereka itu sangat berpengaruh.
Mungkin pada saat mereka masih kecil, yang mereka pikirkan adalah bagaimana pandangan orang tuanya kepada mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka bertumbuh, maka mereka akan mengalami penambahan kapasitas untuk melihat dirinya dari cerminan orang lain, dari pandangan orang lain. Dan ini yang akan sangat berpengaruh dengan perkembangan dan pengelolaan emosionalnya. Rasa diterima oleh orang lain itu penting untuk siapapun, bahkan berapapun usianya. Tetapi untuk tahap remaja itu akan sangat berpengaruh untuk dirinya. Mereka akan berusaha bagaimana caranya agar orang lain bisa menerima dirinya, dan juga mereka akan mencemaskan bagaimana orang lain berpikir tentang dirinya dan bagaimana orang menilai dirinya. Nah, inilah beberapa hal yang akan menyebabkan gangguan psikologis terhadap anak-anak remaja seperti insecure, overthinking, hingga depresi. Yang kedua, paksaan dan tuntutan yang melebihi kapasitas anak remaja. Mereka akan banyak sekali mendapatkan tuntutan dari pergaulan, dari lingkungan, dari sekolah, dari orang tuanya, dan juga tentang rencana masa depannya. Mereka akan dipusingkan dengan semua itu. Belum lagi, mereka akan menghadapi berbagai hal yang akan menggoda mereka, seperti alkohol, pergaulan bebas, obat-obatan terlarang, kekerasan, dan juga yang lainnya. Nah, ini yang akan sangat mempengaruhi bagaimana remaja mengelola emosinya. Akan terjadi pergolakan emosi di dalam diri anak remaja. Yang selanjutnya adalah circle yang baik atau yang buruk. Nah, untuk anak remaja, circle yang mungkin mereka bisa rasakan atau mereka miliki adalah persahabatan atau pertemanan. Pada tahap remaja ini akan sangat berpengaruh untuk mereka dan sangat penting untuk mereka, karena mereka akan mencirikan bagaimana teman-teman dalam circle-nya atau sahabat-sahabatnya. Tapi tidak jarang juga circle ini, persahabatan ini bisa membuat masalah yang rumit untuk mereka ketika ada masalah seperti penolakan, kompetisi, bullying, dan juga pengucilan. Yang terakhir adalah sosial media. Tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa sosial media sangat berpengaruh kepada anak-anak remaja pada zaman ini. Internet atau media sosial bisa memberikan pengaruh yang sangat positif untuk kita, tetapi tidak dimungkinkan lagi dan tidak dipungkiri lagi bahwa itu juga bisa memberikan efek negatif untuk anak-anak kita, seperti cyberbullying dan juga interaksi negatif. Sehingga dari permasalahan-permasalahan yang mereka dapatkan dari sosial media, itu yang akan mempengaruhi mereka untuk lebih rentan merasakan depresi. Lalu gimana nih caranya kita sebagai orang tua untuk mencegah anak-anak kita merasakan mental health atau kita memperbaiki hubungan kita dengan anak-anak kita? Yang pertama, cari tahu apa yang anak remaja kita butuhkan, lalu bangun komunikasi. Satu poin yang harus kita ingat bahwa frustasi anak remaja itu berpusat pada waktu di mana orang tuanya tidak memahaminya. Mereka merasa seperti orang tuanya tidak mengerti apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Nah, ini bisa kita bangun komunikasinya, karena sebenarnya awal dari frustasi tersebut itu yang akan berpengaruh terhadap konflik orang tua dan anak remaja. Ya sebenarnya cuma karena miskomunikasi kan? Karenanya sangat penting nih orang tua untuk bisa meluangkan waktu atau membuat waktu khusus untuk quality time bersama anak. Karena ketika mereka bisa quality time sama kita bisa nih untuk saling berbagi, kita bisa mendengar keluh kesah mereka, dan mungkin kita dari cerita mereka bisa mengetahui apa adakah masalah yang
perlu kita respon, atau kita juga bisa tahu bagaimana circle pertemanan anak kita, kemudian apakah ada masalah yang dihadapi oleh mereka sehingga mereka itu nggak bisa melewati itu dan berpengaruh sama emosionalnya. Jadi kita lebih bisa memahami anak-anak kita. Dan ternyata anak yang memiliki quality time bersama keluarganya itu lebih seimbang emosionalnya dibanding yang tidak loh ayah bunda. Yang kedua, beri perhatian. Sebenarnya anak remaja hanya menginginkan cinta, kepedulian, rasa hormat kita sebagai orang tuanya sebanyak yang mereka dapatkan ketika mereka masih kecil. Sebenarnya anak-anak remaja hanya membutuhkan support, dukungan, bahwa mereka ingin dihormati, tapi tetap diberikan kebebasan untuk memilih dan diberikan tanggung jawab. Orang tuanya percaya kepadanya, orang tuanya memahami pilihannya dan mengerti pilihannya. Itu yang sebenarnya diinginkan oleh anak-anak remaja kita. Ketika kita memberikan perhatian kepada anak-anak kita, itu bisa membangun rasa kedekatan antara orang tua dan juga anak, dan bisa membangun hubungan yang lebih kooperatif lagi. Selain itu, ini juga bisa menumbuhkan atau mengembangkan kepercayaan diri anak, ketahanan, dan juga harga diri anak. Dan juga untuk ketika kita memberikan perhatian kepada anak kita, maka itu menandakan bahwa kita peduli dengan mereka dan anak-anak kita penting untuk orang tuanya. Jadi, yuk ayah bunda, yang harus kita ingat bahwa peran orang tua sangat penting dalam mendidik, membimbing, dan mengarahkan anak-anak remaja kita. Jadi kita pastikan bahwa anak-anak kita tetap terjaga kesehatan mentalnya, dan juga anak-anak remaja kita tetap bisa mengeksplor dirinya dan menemukan identitas jati dirinya, agar anak-anak kita bisa melewati masa-masa fluktuatif ini dengan baik. Kita sebagai orang tua perlu membangun komunikasi yang lebih baik lagi dengan anak-anak kita. Kita pahami mereka, apa yang mereka tidak suka, yang mereka suka, dan alasan mereka melakukan sesuatu. Intinya harus ada komunikasi antara anak dan juga orang tua, dan hilangkan semua miskomunikasi yang terjadi di antara orang tua dan juga anak. Jadi, menurut ayah bunda bagaimana? Boleh sharing di bawah ya. Dan semangat juga buat ayah bunda. Jika ayah bunda dan sahabat Sakura merasa bahwa channel ini bermanfaat, maka jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa dibunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan info-info menarik dan juga review menarik dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di Sakura Sahabat Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.